Sudah ribuan tahun Yesus dimusuhi Yahudi. Sejak lahir hingga saat ini. Pada video saya yang terdahulu, mengenai perbedaan kisah kelahiran Yesus dan Isa, salah satu kisah yang tercatat seputar kelahiran Yesus adalah bahwa Raja Herodes mencari-cari, mengejar-ngejar dan ingin membunuh Yesus. Bahkan, untuk itu Raja Herodes memberikan perintah untuk membunuh anak-anak berusia 2 tahun ke bawah. Ketika Herodes berkuasa, sebenarnya sudah tidak ada negara Israel. Raja terakhir kerajaan Israel Utara yang kadang disebut sebagai kerajaan Samaria, adalah Hosea. Pada abad 7 sebelum Masehi, Hosea dikalahkan oleh bangsa Asyur, Assyrian. Sedangkan raja terakhir kerajaan Israel Selatan yang kadang disebut sebagai kerajaan Yehuda, adalah Zedekiah. Pada abad 6 sebelum Masehi, Zedekiah dikalahkan dan Yehuda dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Herodes hanyalah raja boneka untuk wilayah Yudea, yang diangkat oleh pemerintah Romawi yang sebenarnya berkuasa saat itu. Berdasarkan kitab Matius 2, ayat 1 sampai dengan 17, tergambarkan bahwa Herodes takut disaingi Yesus. Ketika orang-orang Majus tiba di Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu, Raja Herodes terkejut dan takut. Ketakutan Herodes terutama terkait dengan sebutan raja orang Yahudi untuk Yesus. Apalagi hal itu diperkuat oleh keterangan imam kepala dan ahli Taurat. Herodes mengkhawatirkan adanya ancaman terhadap kedudukannya sebagai raja. Oleh karena itu, Herodes kemudian bersiasat untuk menemukan Yesus melalui orang-orang Majus itu. Namun karena memperoleh petunjuk lewat mimpi, orang Majus itu tidak memenuhi permintaan Herodes. Gagallah siasat Herodes tersebut. Ketika Herodes tahu penghindaran orang Majus yang menyebabkan ia tidak mengetahui di mana keberadaan Yesus, kemudian Herodes menyuruh membunuh semua anak berumur 2 tahun ke bawah di Betlehem dan sekitarnya. Tujuannya adalah agar bayi Yesus juga ikut terbunuh. Herodes mati ketika Yesus masih kecil. Semasa hidupnya, oleh pemerintah Romawi, selain dijadikan Raja Yudea, Herodes juga dijadikan penguasa Galilea dan penguasa Batanea. Setelah Herodes mati, 3 wilayah itu dibagi kepada 3 orang anaknya, tetapi bukan sebagai raja, melainkan sebagai tetrarkis, penguasa wilayah, yakni semacam gubernur. Setelah Raja Herodes mati, Herodes Arkilaus menggantikannya menjadi penguasa Yudea, Herodes Antipas menggantikannya menjadi penguasa Galilea, dan Herodes Filipus menggantikannya sebagai penguasa Batanea. Sikap bermusuhan, berseteru terhadap Yesus bukan hanya ditunjukkan oleh penguasa Israel, tetapi juga oleh pemuka-pemuka agama di Israel saat itu. Kitab-kitab Injil seperti Matius, Markus, Lukas dan Yohanes banyak mengemukakan perseteruan para pemuka agama di Israel itu dengan Yesus. Ada 3 kelompok pemuka agama yang sering disebut dalam kitab-kitab Injil: ahli Taurat, kaum Farisi dan kaum Saduki. Farisi dan Saduki merupakan sekte, aliran dalam Judaisme, agama Yahudi. Sebenarnya, setidaknya ada 1 sekte, kelompok Judaisme di Israel saat itu, yakni kelompok Esseni, Essenes. Namun, kelompok ini mengasingkan diri, sehingga tidak banyak berinteraksi dengan Yesus dan tidak dikemukakan dalam Alkitab. Pengkajian sekte, kelompok Esseni, Essenes, banyak terkait dengan naskah Laut Mati, Dead Sea Scrolls. Pada dasarnya para ahli Taurat atau Sophers ini, adalah penyalin kitab suci. Sebagai penyalin, tentunya mereka memiliki pengetahuan yang baik terhadap isi kitab suci. Karena kitab sucinya adalah Taurat, maka mereka disebut ahli Taurat.
Kaum Farisi, pada dasarnya adalah salah satu aliran dalam Judaisme, agama Yahudi, yang percaya bahwa tradisi aturan lisan sama pentingnya dengan tradisi aturan tertulis. Mereka banyak menafsirkan kitab Taurat. Kaum Saduki, juga salah satu aliran dalam Judaisme. Kaum Saduki lebih konservatif daripada kaum Farisi. Mereka mengutamakan tradisi tertulis. Umumnya mereka adalah golongan ningrat aristokrat, dan menjadi anggota Sanhedrin. Sanhedrin adalah mahkamah agama, yang merupakan dewan agama tertinggi di Israel. Perseteruan antara pemuka-pemuka agama di Israel dengan Yesus, akhirnya berujung pada penyaliban Yesus. Pada kitab Matius 26, ayat 3 dan 4, antara lain dikemukakan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat, dan untuk membunuh Dia. Salah satu yang diupayakan oleh para pemuka agama tersebut, adalah menyuap Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus. Pada kitab Matius 26, ayat 47-56, dikemukakan bahwa akhirnya, dengan tanda yang diberikan oleh Yudas, serombongan besar orang-orang yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, menangkap Yesus. Kemudian pemuka-pemuka agama tersebut membawa Yesus kepada Pontius Pilatus sebagai penguasa wilayah, wali negeri. Pada kitab Matius 27, ayat 11-26, antara lain dikemukakan bahwa para pemuka agama tersebut bersikukuh agar Yesus dihukum mati dengan disalibkan. Padahal Pilatus sudah berupaya memberikan alternatif pilihan untuk membebaskan Yesus. Kemudian, akhirnya Yesus disalib, mati, dan dikuburkan. Setelah dikuburkan, Yesus bangkit, sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat yang berada di kubur Yesus tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kitab Matius 28, ayat 1-10. Ketika imam-imam kepala mengetahui kebangkitan Yesus, mereka menyuap serdadu penjaga kubur Yesus untuk berdusta. Dalam kitab Matius 28, ayat 13-15, mereka mengatakan, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Setelah Yesus bangkit dan akhirnya naik ke surga, dimulailah masa apostolik, yang merupakan masa awal perkembangan kekristenan. Pada masa ini banyak terjadi penganiayaan terhadap para pengikut Yesus. Diawali pembunuhan terhadap Stefanus, kemudian diikuti oleh pembunuhan Yakobus anak Zebedeus, pada masa Herodes Agripa. Dan kemudian Timon, Parmenas, Filipus, dan lain-lain. Penganiayaan yang dialami oleh pengikut Yesus di kawasan Israel, secara langsung maupun tidak langsung, mendorong persebaran keluar kawasan Israel. Pada awal perkembangan, banyak menyebar ke kawasan Yunani, seperti Athena, Korintus, Tesalonika, dan Filipi. Hal inilah yang antara lain menjadi penyebab kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Selain ke kawasan Yunani, penyebaran juga terjadi ke kawasan Turki, seperti Efesus dan Antioquia, dan juga sampai ke Roma, Italia. Walaupun mengalami banyak penindasan, komunitas Kristen dapat bertahan,
bahkan semakin berkembang pesat di wilayah kerajaan Romawi. Puncaknya, pada tanggal 27 Februari tahun 380, Kaisar Theodosius pertama menetapkan Kristen sebagai agama negara Romawi. Seiring dengan perkembangan komunitas Kristen, pamor penguasa dan pemuka agama Israel semakin memudar. Sebelum Kristen menjadi agama negara Romawi pun, komunitas Yahudi sudah mulai tersingkir. Khususnya setelah Perang Bar Kokhba antara Israel dengan Romawi pada tahun 132, di mana terjadi pengusiran besar-besaran komunitas Yahudi oleh Romawi. Mereka antara lain banyak menyebar ke kawasan Arab. Pada tahun 628 sampai 629 juga terjadi pembantaian dan pengusiran besar-besaran komunitas Yahudi pada masa pemerintahan Kaisar Heraklius dari Bizantium. Komunitas Yahudi saat itu menurun drastis. Setelah era Kekaisaran Bizantium, penguasa kawasan Israel berganti-ganti dari penguasa-penguasa Muslim, tentara salib, Kesultanan Mamluk, hingga dikuasai Kesultanan Utsmaniyah yang berkuasa sampai pada abad ke-20. Orang-orang Yahudi yang tersebar ke berbagai penjuru dunia, sebagai akibat penguasaan kawasan Israel oleh bangsa atau negara lain, akhirnya menggalang gerakan Zionisme, yang bertujuan mendirikan kembali negara Israel. Kongres Zionisme yang pertama, diadakan tahun 1897. Gerakan Zionisme ini semakin berkembang setelah Perang Dunia Pertama. Dukungan untuk mendirikan negara Israel antara lain datang dari Britania Raya. Dukungan ini dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Setelah itu, mulai berkembang dinamika pendirian kembali negara Israel. Hal ini banyak ditentang oleh negara-negara lain di kawasan Arab. Walaupun mendapat banyak tentangan dan perlawanan dari banyak negara lain di kawasan Arab, akhirnya Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Namun, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Israel tersebut, gabungan 5 negara Arab, Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak, bersama-sama menyerang Israel. Meletuslah perang, yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel 1948. Sejak itulah, kemudian pertikaian, peperangan, dan konflik antara Israel dengan negara-negara Arab berlangsung hingga saat ini. Setelah negara Israel ada kembali, bagaimana sikap mereka terhadap Yesus? Sampai saat ini pun, mayoritas orang Yahudi yang menganut ajaran Judaisme, menolak dan memusuhi Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus adalah salah satu dari Mesias-Mesias palsu yang pernah muncul dalam sejarah. Yesus adalah Mesias palsu yang paling berpengaruh, dan paling menimbulkan kerusakan. Bahkan, dalam ajaran Judaisme, Yesus juga tidak digolongkan sebagai nabi sekalipun. Penjelasan simpatik tentang mengapa orang Yahudi menolak Yesus, dikemukakan oleh salah satu pemimpin komunitas Yahudi di Indonesia, yang bernama Rabbi Yaakov. Penjelasan tersebut dikemukakannya dalam dialognya di tahun 2022, dengan Pastor Joy Israel dari JKI Goshain. Mari sama-sama kita simak penjelasan dari Rabbi Yaakov tersebut. Nah, kenapa Yesus ditolak sebagai Mesias? Karena dianggap sebenarnya simpel, tidak memenuhi kriteria dari orang Yahudi. Nah, saya suka sharing sama teman-teman pendeta saya yang agak ekstrim dikit. Dia bilang, emang gak perlu kok orang Yahudi terima Yesus dengan syarat Yahudi. Saya kaget kan, kenapa? Karena memang dia untuk umat Kristen, bukan untuk umat Yahudi. Saya bilang, ya juga ya. Win-win solution kita, iya kan? Memang kalau orang Yahudi punya syarat yang nggak masuk ke dalam sosok Yesus, kenapa orang Kristen terpaku dengan itu? Bener nggak?
Syarat jadi Mesias kan harus keturunan Raja Daud, suku Yehuda dari garis ayah. Lalu kemudian di Matius 1 ada silsilah Yesus. Tapi kan orang Kristen sendiri yang percaya bahwa Yusuf itu bukan ayah jasmani dari Yesus kan, tapi dari Roh Kudus. Sehingga memang untuk percaya Yesus bagi orang Kristen jangan pakai syarat Yahudi, nggak kena. Kita pakai syarat fisik, sementara kekristenan dibangun dari kerohanian. Amin. Harus diaminkan, karena memang seperti itu. Kalau orang Kristen mau orang Yahudi menerima Yesus dengan syarat Yahudi, maka kadar rohani iman Kristen itu sama dengan disekulerkan jadinya. Jadi kita agree in disagreement, betul nggak? That's the important things gitu loh. We doesn't have to agree in everything, tapi kita disagree. Untuk yang agree itu kan bagus kan, untuk yang satu itu. Nah, itu syarat pertama dari segi yang tidak masuk syarat. Kedua, di zaman Yesus 2000 tahun lalu bangsa Israel itu dijajah Romawi. Semua orang, ada kaum nama yang kelompoknya Yuda, Selot, itu kelompok kayak parpol yang sangat-sangat fanatik ya. Itu minta banget itu Israel harus merdeka. Dan kebetulan Yesus gagal melakukan itu. Sehingga orang Yahudi saat itu ya menolak. Kenapa? Karena bukannya bait suci itu dipulihkan seperti di zaman Hanukkah itu ditabiskan oleh Yehuda Makabe, tapi justru bait suci dibakar tahun 70 dan orang Yahudi dibuang. Sehingga dari kacamata Yahudi ya, ini seperti kontradiktif dengan kedatangan Mesias. Tapi justru oleh sebab itu, seperti Paulus bilang, dengan ditolaknya oleh bangsanya sendiri, sehingga sampai ke bangsa-bangsa, ya kan? Ini blueprint yang harus diaminkan. Jadi kita sekali lagi agree in disagreement, ini yang penting. Sehingga ketika sampai ke bangsa-bangsa, seharusnya bangsa-bangsa harus bersyukur orang Yahudi menolak Yesus, betul nggak? Kalau orang Yahudi menerima Yesus, nggak ada Kristen, nggak ada gereja ini sekarang. Betul? Iya, jadi memang ini rencana Tuhan yang tidak dipahami oleh manusia, oleh kita semua. That's misteri ilahi. Yang ada sekarang, saya Yahudi, saya lakukan Taurat, Pastor Joy Kristen, memuji menyembah Yesus dengan segala iman, dan itu yang terjadi saat ini. Jadi kita nggak bisa merubah apa yang terjadi 2000 tahun lalu. Kalau kita merubah, bisa nggak ada gereja, saya bilang tadi. Ya kan, udah diterima Yesus di sana, nggak akan ada murid yang amanat agung, tidak akan ada kalau Yesus dikukuhkan sebagai Mesias saat itu. Tapi memang rencana Tuhan beda, lain. Jadi kalau istilah orang nanti ada kedatangan kedua, ya kita lihat aja. Kita sama-sama, saya bilang Pastor Joy, kita sama-sama di halte bus, lagi nunggu bus. Saya nunggu Mesias, Pastor Joy nunggu kedatangan Yesus kedua, ya kan? Nunggu bus, saya nunggu bus hijau, Pastor Joy kuning, tahu-tahu datang biru. Kita berdua bingung, atau datang kuning atau hijau. Who knows? Everything is possible, betul nggak? Daripada kita saling menghujat, saling menyerang, itu kita buang jauh-jauh. Mending kita sama-sama menggali firman dan hidup sesuai ajaran masing-masing gitu loh. Menjadi berkat. Itu yang saya mau gitu loh. Karena apa? Kalau kita tidak terpaku di situ, pikiran kita terjebak di 2000 tahun lalu. Orang Yahudi nggak percaya Yesus. Akhirnya anak kutuk-kutuk bangsa Yahudi, ya maaf, di Alkitab bilang yang kena anak kena kutuknya balik. Tapi dengan memberkati, ya akan diberkati. Itu kan janji Tuhan sendiri kan. Dalam arti berkati apa? Jangan mengutuk aja gitu loh. You don't have to like, but don't hate. Paling enggak. Orang Yahudi nggak minta dipuja-puja, nggak minta disanjung-sanjung. Asal jangan aja keluar dasar Yahudi loh gitu loh. Jangan gitu loh. Itu aja yang nggak enak di kuping. Iya kan? Cuma itu aja. Informasi dan penjelasan bagaimana sikap Yahudi saat ini terhadap Yesus juga dapat dilihat pada berbagai situs Judaisme yang ada di internet. Ada pembatasan terhadap kekristenan di Israel. Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara Yahudi dan demokratis. Sejalan dengan hal itu, ada aturan dan hukum yang menjamin hak-hak masyarakatnya, termasuk dalam hal agama dan kepercayaan.
Selain Judaisme, Kristen dan Islam termasuk yang diperbolehkan di Israel. Walaupun kini Israel sudah lebih terbuka terhadap Kristen dan agama lain, tetapi penganut agama lain selain Judaisme dapat dikatakan sebagai warga kelas 2 di Israel. Sampai sekarang, masih terjadi diskriminasi terhadap penganut agama lain. Sebelumnya, dalam masa yang cukup lama, agama Kristen menjadi agama yang terbatasi. Bukan hanya terbatasi, tetapi dikejar-kejar dan dianiaya. Baru pada sekitar tahun 2010, Israel lebih lunak dan membuka diri terhadap kekristenan. Yakni, setelah Vatikan memprotes keras penganiayaan dan penghinaan dari pemuka-pemuka agama Yahudi terhadap Kristen. Banyak usaha untuk membatasi kekristenan melalui parlemen Israel, Knesset. Misalnya saja, berbagai usulan dan rancangan undang-undang tentang anti-konversi, undang-undang tentang anti-misionari, dan sebagainya. Tarik ulur mengenai undang-undang tersebut juga menjadi perhatian dunia internasional. Selain pembatasan melalui jalur parlemen dan undang-undang tersebut, dalam kehidupan nyata pun ada tekanan-tekanan bahkan penindasan terhadap pengikut-pengikut Yesus. Kenyataan bahwa Israel tidak sebersahabat yang orang Kristen bayangkan, cukup sering ditemui di Israel. Ada analisa bahwa secara psikologis, kebencian orang Israel itu bermula dari rasa takut, khawatir terhadap penyebaran ajaran Kristen di Israel. Sikap anti-kekristenan memang sering ditemui dan dikeluhkan oleh pemimpin-pemimpin gereja di Israel. Bahkan pernah ada artikel yang mengemukakan bahwa orang Yahudi menyumpahi, mengutuk orang Kristen 3 kali sehari. Diskriminasi perlakuan juga terasa ada dan terlihat, termasuk dari aparat pemerintah. Pelecehan-pelecehan juga terjadi. Salah satu contohnya adalah, coret-coret yang berisikan Yesus adalah monyet, yang dilakukan di tempat-tempat ibadah orang Kristen. Hal itu pernah menjadi sorotan kalangan internasional. Melihat reaksi dari kalangan internasional tersebut, Perdana Menteri Israel yang berkuasa saat itu, sampai merasa perlu untuk ikut mengecam aksi coret-coret tersebut. Dari pemaparan-pemaparan dalam video ini, dapat terlihat bahwa bangsa Yahudi memusuhi dan menolak Yesus sejak lahir hingga saat ini. Hal tersebut antara lain juga termanifestasi dalam sikap dan perlakuan mereka terhadap pengikut Yesus. Ada yang melakukannya secara halus, tetapi banyak juga yang melakukannya secara keras. Pemaparan dalam video ini tidak ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap bangsa Yahudi dan Judaisme. Pemaparan dalam video ini lebih ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan yang sebenarnya antara orang Yahudi, yang umumnya menganut Judaisme, dengan Yesus dan pengikutnya. Saya banyak menemui orang-orang yang mungkin secara tidak sadar, beranggapan bahwa Yahudi dan Judaisme itu sama dengan Kristen. Pandangan yang menurut saya kurang tepat, karena sesungguhnya, sampai saat ini mayoritas orang Yahudi dan kalangan Judaisme tetap menolak bahkan memusuhi Yesus. Itu justru merupakan perbedaan mendasar dengan keyakinan Kristen. Semoga melalui pemaparan dalam video ini, kita dapat mengambil sikap yang lebih tepat dan proporsional. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.